Hai Belsti, apa kabar nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Belsti di rumah, tentunya dengan berbagi informasi serta fakta menarik seputar selebriti yang pasti seru buat dibahas. Pengawal informasi, gimana kita kalau lihat cuplikan highlight yang lagi happening di Belsti? Langsung saja, ini dia. Belsti lama tak muncul di layar kaca, nama Mario Lawalata mendadak jadi bahan perbincangan publik. Bukan tanpa alasan, pria yang dikenal sebagai pebasket itu baru-baru ini terlihat sedang olahraga tenis bersama teman-temannya tampil mengenakan busana bak perempuan. Dalam video yang beredar di media sosial, pria kelahiran tahun 80 itu terlihat menggunakan kaos tanpa lengan berwarna putih dan dipadu-padakan dengan rok pendek warna hitam dan mengenakan ikat kepala berwarna pink. Tak hanya itu, Mario juga berpose gemulai selayaknya perempuan. Sontak penampilan Mario itu jadi buah bibir warganet di Belsti. Baik dari mereka yang menilai gaya Mario itu menyerupai perempuan, dan ada juga yang khawatir Mario akan mengikuti jejak kakaknya Oscar Lawalata yang suka berpenampilan layaknya perempuan dan sudah berganti nama jadi Asha Smaradara. Belsti, usai dituding melakukan tindak penipuan oleh rekan bisnisnya beberapa waktu lalu, akhirnya Reza Artamevia meminta perlindungan hukum ke DPR. Reza bersama temannya Ratna Dewi menceritakan kronologi kejadian transaksi jual beli berlian dengan rekan bisnisnya. Meski telah berupaya menjelaskan ke polisi bahwa dirinya tidak menjual berlian palsu, tapi Reza Artamevia khawatir jika lawannya itu melakukan segala upaya untuk menjeratnya. Pasalnya, Reza mengetahui bahwa lawannya itu memiliki toko berlian yang menjual berlian sintetis yang menyerupai berlian asli. Belsti, mantan istri Tengku Tezi, Danisa Khairia, mendadak mencuri perhatian publik. Hal itu bermula ketika Danisa melalui salah satu unggahannya di media sosial pribadinya menitip pesan kepada Tengku Tezi agar tak menjadikan anaknya sebagai bahan konten. Bukan tanpa alasan, ungkapan hati Danisa itu mencuat ke publik setelah Tengku Tezi dan Tyas Mirasih bertemu anak-anak mereka beberapa waktu lalu. Dalam unggahannya, Danisa memberi pesan kepada Tengku Tezi agar tak menjadikan anak-anak mereka sebagai bahan konten, sebab ia ingin privasi dan nama baik anak-anaknya tetap terjaga. Ia juga mengatakan selama ini sengaja tak mau tampil dalam acara televisi maupun podcast demi menjaga privasi anak-anaknya. Selanjutnya, informasi dari Harvey Muiz yang membacakan pledoinya setelah dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dalam kasus korupsi timah. Kira-kira isinya apa nih Belsti? Langsung saja, ini dia informasinya. Belsti, setelah dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara atas kasus korupsi timah dengan tindakan Harvey Muiz, kini waktunya untuk suami Sandra Dewi itu menyampaikan nota pembelaan alias pledoi. Adapun dalam pledoi tersebut, Harvey Muiz dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Ia juga membantah semua tuduhan yang diajukan dalam persidangan selama ini. Pledoi tersebut dibacakan Harvey Muiz dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Desember 2024. Di awal surat pledoi, dia menyampaikan rasa syukur dan penyesalan yang sangat mendalam pada keluarga, terutama untuk istri dan kedua anaknya. Selain itu, dia juga menyampaikan kekecewaannya atas proses hukum yang dianggap tidak adil. Dengan penuh emosional dan berurai air mata, Harvey Muiz menekankan kepada anak-anaknya bahwa dirinya bukanlah seorang koruptor. Anak-anakku, Rafa dan Mika, Papa bukan koruptor. Papa bukan pejabat yang bisa menyalahgunakan wewenang. Papa tidak pernah dituduh dan terbukti mencuri apapun, apalagi uang negara.
Dan Papa tidak pernah dituduh dan terbukti melakukan suap atau gratifikasi. Apapun yang orang katakan, tuliskan sekarang atau nanti, Tuhan, sejarah, dan waktu yang akan membuktikan. Harvey Muiz juga meminta maaf kepada kedua putranya, karena setelah ini mereka tak bisa merasakan kasih sayang seorang ayah hingga mereka beranjak dewasa nanti. Malaikat-malaikatku, maafkan Papa karena harus tiba-tiba hilang dari hidup kalian yang baru saja dimulai. Hak kalian untuk memiliki sosok ayah dirampas begitu saja. Ia juga mengingatkan kepada putranya agar bisa menerima bahwa terkadang ekspektasi nggak sesuai dengan kehendak mereka nantinya. Nanti kalau kalian sudah bertambah besar, Papa harap kalian bisa mengerti bahwa dunia memang tidak selalu berjalan sesuai dengan kehendak dan ekspektasi kita. Gak cuma itu aja Besti, Harvey Muiz juga meminta kepada anak-anaknya agar tetap berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun meski mereka dikecewakan oleh orang-orang di sekitar mereka. Dan kadang-kadang kalian akan merasa bahwa dunia itu tidak adil. Namun satu hal yang Papa tekankan, jangan jadi orang jahat. Tetaplah menjadi orang baik tanpa kepahitan. Jangan menjadi serupa dengan mereka yang menghakimi kalian atau keluarga kita. Tetap peduli sesama dan menjadi berkat bagi semua orang dimanapun kalian berada. Tak lupa juga menitip pesan khusus kepada istrinya Sandra Dewi. Dalam pledoinya, ia mengatakan bahwa dirinya merasa tak berdaya tanpa kehadiran sang istri. Memang yang namanya Dewi-Dewi itu biasanya hebat ya, Mulia. Istri beliau namanya juga Dewi ya, Mulia. Sandra, Chandra, Dewi, semua yang Mulia. Tapi tenang, kita dari susah, senang, sekarang susah lagi. Sekarang kita tinggal tunggu senangnya aja. Masa susah terus. Titip anak-anak, jangan lupa berdoa setiap hari biar Papa wamilnya cepat selesai. Suami-suami, bapak-bapak di luar sana, bersyukurlah kalau ditelepon istri, dicariin, disuruh pulang ke rumah. Ya ampun, sedih banget ya Besti. Semoga permasalahan ini cukup jadi pembelajaran sekali seumur hidup ya Mas Harvey. Dan buat Mbak Sandra, semoga diberi kekuatan menghadapi permasalahan ini. Amin. Selanjutnya ada Natasha Wilona yang tiba-tiba menyambangi Polda Metro Jaya. Kira-kira kenapa di Besti? Langsung saja ini dia informasinya. Besti, kabar mengejutkan datang dari artis cantik Natasha Wilona. Mantan kekasih Verrell Bramasta itu baru-baru ini diketahui menyambangi Polda Metro Jaya. Usai menyelesaikan urusan dengan polisi, Natasha Wilona dicecar sejumlah pernyataan dari awak media. Sayangnya dia tak menjawab satupun pertanyaan tersebut. Saat dikonfirmasi langsung ke pihak Humas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang Askar Sodik membenarkan bahwa Natasha Wilona ke Polda Metro Jaya pada Kamis malam untuk membuat laporan polisi terkait adanya dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian uang dari rekan bisnisnya. Betul Mas, yang bersangkutan Saudari NW ya. Saudari NW itu betul pada hari Kamis kemarin sekitar pukul 20.38 hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, Saudari NW ini datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi. Jadi yang dilaporkan kemarin oleh Saudari NW itu adalah terkait dengan kasus Undang-Undang Cipta ya, atau hak atas kekayaan intelektual dan atau kasus penipuan, terus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nomor LP-nya, laporan polisinya LP garing B garing 7786 garing 12 Romawi garing 2024 SPKT Polda Metro Jaya. Perihal siapa pelaku tindak kejahatan tersebut, saat ini pihak Polda Metro Jaya masih melakukan proses penyelidikan. Jadi dalam laporan polisi tersebut itu masih dalam proses lidik, ya kan?
terlapor masih dalam proses lidik dengan pelapornya saudari NW. Kompol Bambang menerangkan bahwa Natasha Wilona membawa permasalahan ini ke ranah hukum karena foto dirinya digunakan untuk promosi barang kosmetik. Padahal kerjasama di antara mereka telah berakhir sejak bulan Oktober 2020 silam. Yang bersangkutan nih, saudari NW ini sebagai pelapor ini kan merupakan public figure ya, sebagai seorang artis atau public figure ya, betul ya. Itu ada foto atau gambar dirinya yang digunakan dalam kemasan produk kosmetik. Kemasan produk kosmetiknya itu merek Mars Willow, ya kan? Karena berdasarkan surat atau kontrak perjanjian kerjasama dengan PT Indah Mitra Anugrah itu telah berakhir kontraknya, Mas, di bulan Oktober tahun 2020. Tetapi sampai saat ini foto atau gambar saudari NW ini masih digunakan untuk promosi serta untuk diperjualbelikan secara online maupun offline ya. Tak terima dengan penyalahgunaan foto tersebut, awalnya Natasha Wilona melayangkan somasi sebanyak 2 kali. Namun sayangnya somasi tersebut tidak direspon oleh pihak pemilik kosmetik. Jadi meskipun yang bersangkutan saudari NW sudah mengirimkan 2 kali somasi, tapi tidak ada tanggapan dari pihak terlapor, sehingga yang bersangkutan melaporkan peristiwa pidana tersebut kepada Polda Metro Jaya. Pada kejadian ini, Natasha Wilona diperkirakan mengalami kerugian materi sebanyak 56 miliar rupiah. Ya ampun, gak tanggung-tanggung ya Besti. Yang pasti dalam laporan polisi tertuang kerugian materi itu sebanyak 56 miliar. Untuk memperkuat aduannya, saat membuat laporan, Natasha Wilona membawa sejumlah bukti di Besti, mulai dari bukti foto maupun bukti surat tanda tangan kontrak kerjasama yang terjalin di antara Natasha Wilona dan pihak pemilik kosmetik. Ada beberapa bukti yang disampaikan, jadi malam ada proses perjanjiannya, ada capture-capturannya juga, terus ada foto-foto yang bersangkutan juga sampai saat ini masih digunakan. Jangan kemana-mana dulu Besti, karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah menarik, so tetap di Celebrity Fresh.